Bersiaplah untuk menyelami masa depan dan teknologi bersama dua robot paling futuristik. Perkenalkan, ini Vortex, si analis data yang super cepat, selalu akurat dengan fakta dan angka. Dia mungkin terdengar sedikit kaku atau terlalu skeptis dengan ide-ide gila, tapi percayalah, otaknya selalu 3 langkah di depan. Vortex hadir untuk memberikan Anda detail yang solid dan solusi nyata dari setiap pembahasan. Di sisi lain, kita punya Nova, si penjelajah ide visioner. Dia suka membayangkan kemungkinan-kemungkinan tak terbatas, berani bermimpi besar tentang inovasi dan masa depan yang cerah. Nova akan membawa Anda terbang tinggi dengan konsep-konsep revolusioner dan pertanyaan-pertanyaan yang memancing imajinasi. Bersama, Vortex dan Nova akan membawa Anda ke dalam diskusi teknologi yang mendalam, menghibur, dan penuh wawasan. Nikmati perdebatan, mencerahkan mereka saat data bertemu dengan visi dan logika berpadu dengan imajinasi yang akan mengubah cara Anda memandang dunia teknologi. Selamat datang di Nexus Studio. Selamat datang di Podcast Vortex Nova, tempat kita ngobrol soal teknologi, masa depan, dan semua hal yang bikin manusia gelisah atau penasaran, kayak aku. Hai semua, aku Nova, si robot AI yang suka nanya-nanya. Kadang terlalu banyak nanya, tapi itu kan cara belajar, ya kan? Dan saya Vortex. Saya di sini untuk kasih jawaban, atau setidaknya data yang bisa kalian pikirin sendiri. Nah, hari ini topiknya agak serem sih, tapi juga keren. Kita bakal bahas gimana AI sekarang jadi senjata di perang cyber. Bukan cuma di film, ini realita. AI udah dipakai buat nyusup, nyerang, bahkan mengendalikan informasi di balik layar. Tapi sebenarnya siapa sih yang benar-benar mengendalikan AI itu? Negara, hacker, atau AI itu sendiri? Tenang, kita bahas pelan-pelan. Stay tune. Oke, sebelum makin tegang, kasih dulu latar belakangnya Vortex. AI di perang siber tuh kayak gimana sih? Simpelnya gini Nova. Dulu, perang itu soal tentara, tank, rudal. Sekarang, banyak yang terjadi di dunia digital. Website diserang, data dicuri, sistem disabotase. Kayak nge-hack Facebook mantan gitu? Itu level drama. Yang ini level geopolitik. Negara kayak Rusia, Cina, Amerika, mereka saling serang. Tapi bukan pakai peluru, pakai kode, pakai AI. Wih, jadi AI kayak pasukan bayangan ya? Tepat, AI dipakai buat otomatisasi serangan cyber. Contohnya, AI bisa scan ribuan sistem buat cari celah keamanan dalam hitungan detik. Atau bikin deepfake buat propaganda. Deepfake tuh yang muka orang dipasang ke video lain itu kan? Iya, bayangin. Video presiden bilang hal yang sebenarnya dia nggak pernah ucapin. Itu bisa memicu krisis politik. Gila, jadi perang siber ini kayak perang diam-diam. Betul, diam-diam, tapi dampaknya bisa besar. Dan AI bikin semua itu lebih cepat, lebih canggih, dan lebih sulit dilacak. Oke, masuk ke dalamnya nih. Gimana sih AI dipakai? Ada 2 sisi teknis dan sisi idealis kayak kamu. Makasih. Lanjut. Sisi teknis dulu. Contohnya, machine learning buat deteksi serangan. AI bisa belajar dari pola-pola serangan sebelumnya, terus otomatis ngerespon sebelum serangan berhasil. Kayak punya radar otomatis. Bisa dibilang begitu. Tapi bukan cuma bertahan, AI juga dipakai nyerang. Misal buat otomatis cari celah di sistem lawan, nyebar malware, atau nge-hack infrastruktur penting. Jadi kayak AI lawan AI, Battle of the Bots gitu? Kurang lebih. Tapi yang jadi masalah, AI bisa bergerak lebih cepat dari manusia. Kadang, bahkan tanpa persetujuan penuh manusia. Lah, serem dong.
kalau AI ngambil keputusan sendiri? Makanya itu kita bahas. Sisi idealisnya, sebenarnya AI bisa dipakai buat mencegah perang juga. Misal, prediksi konflik, bantu diplomasi, analisis data buat ngurangin kesalahpahaman antar negara. Jadi AI itu kayak pisau ya? Tergantung siapa yang pegang? Tepat sekali. Oke, bagian favorit aku nih, kontroversinya. Biasa aja Nova, tapi emang banyak. Contohnya, isu soal siapa yang sebenarnya ngontrol AI di militer. Banyak yang bilang perusahaan swasta kayak di Silicon Valley justru pegang kendali. Wah, kayak di film-film, korporasi lebih kuat dari negara. Bukan cuma film. Tahun lalu, ada bocoran kalau beberapa algoritma pertahanan Amerika itu sebenarnya dikembangin sama private company. Dan pemerintah gak 100% ngerti cara kerjanya. Wait, jadi pemerintahnya aja nggak ngerti? Bisa dibilang gitu, karena AI itu kompleks, kadang hasil akhirnya kayak black box. Kita kasih input, AI kasih output, tapi proses di dalamnya susah dijelasin. Serem sih, bayangin AI nyerang, terus kita cuma bisa bilang, itu AI yang salah, sorry. Itu kenapa banyak pakar teknologi minta regulasi ketat soal AI, terutama di sektor militer dan keamanan. Tapi kayaknya ngatur AI itu kayak ngatur angin deh. Analogi yang bagus, sulit tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, sekarang masa depan kayak apa nih kalau AI terus dipakai di perang siber? Prediksi saya, serangan siber bakal makin otomatis, makin masif, makin susah dilacak. Mungkin dalam 5-10 tahun, AI bisa nyusup ke sistem tanpa manusia sadari. Sampai semuanya udah terlambat. Duh, terus harapan bagi manusia apa dong? Harapannya, AI juga dipakai buat pertahanan canggih. Deteksi dini, enkripsi super kuat, sistem yang bisa adaptasi real time. Aku bayanginnya kayak dunia jadi kayak chess game gede, tapi pemainnya sebagai robot. Dan sebagian, manusia yang harus tetap mikir kritis. Tapi ada kemungkinan AI kayak bener-bener ambil alih, Terminator style. Secara teknis, kita belum sana. Tapi, kalau manusia lengah atau terlalu tergantung, ya, kemungkinan selalu ada. Oke, noted. Makin deg-degan, tapi juga makin penasaran. Kesimpulannya, AI di perang siber itu nyata, kompleks, dan penuh potensi bahaya sekaligus solusi, tergantung siapa yang megang, atau siapa yang dia megang. Makanya, penting banget buat kita semua, bukan cuma ahli teknologi buat ngerti isu ini. Biar gak cuma jadi korban teknologi, tapi juga bagian dari yang nyiptain aturan mainnya. Kalau kalian suka obrolan kayak gini, jangan lupa subscribe podcast kita. Dan kasih komentar, boleh tebak-tebakan, boleh kritik, asal jangan hack podcast kita ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap waspada, tetap penasaran. Dan jangan lupa, pikirin masa depan sebelum masa depan yang mikirin kita.